Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muminan. Saya dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu bagian penting dari e-book Business Intelligence, yaitu di bab 5 yang membahas tentang tools dan platform Business Intelligence. Teman-teman, di era digital seperti sekarang ini, data itu jumlahnya sangat besar dan terus bertambah setiap hari. Tapi sebenarnya data mentah itu belum punya arti apa-apa kalau belum diolah. Nah, disinilah peran penting dari tools Business Intelligence. Tools BI ini bisa diibaratkan sebagai mesin pengolah yang membantu kita mengumpulkan data dari berbagai sumber, mengolah dan membersihkan data, menganalisis data, hingga menyajikannya dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Jadi dengan tools ini, proses yang tadinya rumit dan manual bisa berubah menjadi lebih sistematis, cepat, dan akurat. Di dalam e-book ini dijelaskan bahwa tools BI tidak hanya sekedar alat teknis, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Kenapa? Karena hasil dari tools ini biasanya berupa dashboard, grafik, atau laporan interaktif yang bisa langsung digunakan oleh manajer atau pimpinan untuk melihat kondisi bisnis secara real time. Sekarang kita masuk ke beberapa contoh yang dibahas di dalam e-book. Yang pertama yaitu ada Tableau. Tableau dikenal sebagai salah satu tools visualisasi data yang sangat kuat. Keunggulan utamanya ada pada kemampuannya dalam mengubah data yang kompleks menjadi tampilan visual yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Dengan Tableau, pengguna bisa membuat dashboard yang tidak hanya informatif tetapi juga komunikatif. Artinya, orang yang melihat dashboard tersebut bisa langsung memahami inti informasi tanpa harus membaca data yang panjang. Selanjutnya ada Power BI. Power BI merupakan tools dari Microsoft yang sangat populer, terutama karena kemudahannya dalam penggunaan. Salah satu keunggulan Power BI adalah integrasinya dengan produk Microsoft lainnya seperti Excel. Jadi bagi pengguna yang sudah terbiasa dengan Excel, proses adaptasinya akan jauh lebih mudah. Selain itu, proses Power BI juga memungkinkan pengguna untuk membuat laporan dan dashboard yang bisa diakses secara online, sehingga memudahkan kolaborasi dalam tim. Kemudian ada ClickView dan ClickSense. Tools ini memiliki pendekatan yang sedikit berbeda, yaitu lebih fokus pada eksplorasi data secara bebas dan interaktif. Dengan teknologi yang digunakan pengguna bisa menggali data dari berbagai sudut pandang, menemukan pola tersembunyi, dan melihat hubungan antar data dengan lebih fleksibel. Ini sangat berguna untuk analisis yang lebih mendalam, di mana kita tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga mencoba memahami kenapa hal itu bisa terjadi. Selanjutnya ada Google Data Studio. Tools ini berbasis web sehingga bisa digunakan langsung tanpa instalasi. Keunggulan utamanya adalah kemudahan akses dan integrasi dengan layanan Google, misalnya Google Analytics, Google Sheets, sehingga sangat cocok digunakan untuk membuat laporan yang sederhana, cepat, dan mudah dibagikan. Yang terakhir ada SAS. Berbeda dengan tools sebelumnya, SAS biasanya digunakan untuk kebutuhan analisis yang lebih kompleks. Tools ini mampu mengolah data dalam jumlah besar, melakukan analisis statistik lanjutan, dan menghasilkan insight yang lebih mendalam. Karena itu, SAS lebih sering digunakan oleh perusahaan besar atau organisasi yang membutuhkan analisis tingkat tinggi. Dari semua tools yang sudah dibahas, kita bisa melihat bahwa setiap tools memiliki kelebihan dan fokus yang berbeda. Oleh karena itu, dalam memilih tools BI, organisasi harus mempertimbangkan beberapa hal penting: kebutuhan bisnis, tingkat kompleksitas analisis, kemudahan penggunaan, biaya,
serta kemampuan integrasi dengan sistem yang ada. Sebagai penutup, bab ini menekankan bahwa tools dan platform bisnis intelijen merupakan komponen yang sangat krusial dalam keseluruhan proses BI. Tanpa tools yang tepat, data yang banyak justru akan sulit dimanfaatkan. Nah, dengan tools yang sesuai, data bisa diubah menjadi informasi yang bernilai, yang pada akhirnya membantu organisasi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan memenangkan persaingan bisnis. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang bab 5, tools dan platform bisnis intelijen. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian lebih memahami bagaimana peran tools dalam dunia data saat ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.